Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nurifan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, polemik terus berlanjut menyangkut tidak layaknya JIS dan tidak sesuai standarnya JIS dengan standar FIFA. Kemarin 3 menteri yang sebelumnya memang sudah menyampaikan beberapa poin tentang JIS akhirnya berkunjung ke Jakarta International Stadium dengan dihadiri begitu banyak wartawan. Kemudian salah satu momen yang diabadikan itu adalah pengecekan terhadap lumput. Jadi menurut saya, ya menurut Nurifan Channel, sepertinya 3 menteri ini jadi serba salah gitu. Serba salah itu dalam pengertian begini. Isu standar tidak layaknya JIS dengan FIFA itu ya akhirnya menyita perhatian publik dan memaksa mereka membawa banyak wartawan untuk melakukan pengecekan langsung ke JIS tersebut gitu. Bahkan momen yang diabadikan itu pengecekan rumput bersama kontraktor rumput atau pengusaha rumput. Nah itu nanti soal rumput ini akhirnya yang disalahkan ini dalam polemik tentang layak tidaknya stadion JIS itu berdasarkan standar FIFA untuk menjadi ajang Piala Dunia 2023 mendatang, maksudnya Piala Dunia yang usia 17 itu. Nah serba salah ini akhirnya bergulir terus dan memaksa ketiga menteri ini akhirnya ya melakukan langkah-langkah termasuk kunjungan tersebut. Nah kita harus secara jernih melihat peristiwa ini yang betotan politiknya akhirnya menjadi nada sumbang bagi seorang Erick Thohir, Mas Dito, dan Basuki. Kenapa menjadi nada sumbang? Karena kesannya itu memang di mata publik ya agak mengada-ngada gitu. Jadi ketika menyampaikan bahwa JIS tidak sesuai dan tidak layak sesuai standar FIFA itu secara satir publik itu standar FIFA, standar PSSI atau standar Pak Erick Thohir gitu atau standarnya Pak Basuki. Nah, kan akhirnya menjadi satir-satir di sosial media itu tentang hal tersebut. Kalau misalkan standarnya PSSI atau standar FIFA yang dipegang oleh PSSI, ya penyelenggaraan di Liga 1 yang memakai banyak fasilitas stadion di seluruh Indonesia, ya sebut saja misalkan liganya PSSI kan kalau diterapkan secara ketat, yaitu begitu banyak stadion yang kondisinya itu amat buruk dan tidak sesuai standar layak ya, makanya begitu banyak kejadian yang akhirnya memakan korban karena ketidaklayakan sebuah stadion itu. Tapi ini JIS yang baru dibangun dengan konsultan arsitek dan desain Bureau Hapol itu. Nah nanti saya cerita sedikit tentang Bureau Hapol ini. Ya justru banyak dipermasalahkan. Jadi 3 hal pokok yang dipermasalahkan oleh ketiga menteri ini diantaranya adalah akses masuk, kemudian parkir, dan terakhir ini rumput yang disalahin gitu. Jadi rumput yang tidak bersalah menjadi kambing hitam dan menjadi tempat penumpahan kesalahannya. Polemik ini. Nah, yang pertama, stadion JIS itu dibangun oleh Bureau Hapol. Ya, Bureau Hapol ini coba lihat di websitenya. Ya, kawan baik tinggal Google search aja tuh bahwa Bureau Hapol ini siapa dan bagaimana kiprahnya selama ini.
tinggal pergi ke menu dan project apa saja yang dibangun atau dibantu oleh desain dan arsiteknya oleh apa namanya bureau ini. Nah, ketika sudah masuk ke project itu pilih sport and entertainment. Nah, akhirnya kan akan kelihatan tuh proyek apa saja. Nah, terkait dengan stadion sepak bola itu kita sebut 2 saja deh, ya kan? Ada beberapa yang ia bantu, 2 yang amat sangat terkenal di didesain atau dibangun dalam pembangunannya dibantu oleh konsultan ini, itu adalah Stadion Tottenham Hotspur Football Club. Ya, itu banyak pengagumnya pasti. Nah, itu lihat fotonya gitu. Jadi cari aja Tottenham Hotspur Football Club. Itu dibantu oleh bureau ini. Kemudian yang kedua, ini baru saja ya, Education Qatar Stadium itu. Salah satu venue Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin. Nah, yang bantu pembangunannya si bureau ini gitu. Nah, JIS inilah juga dibantu pembangunannya oleh konsultan Bureau Hapol ini. Jadi udah ngerti ya, reputasinya si bureau ini kelas dunia dan di 5 benua itu membangunnya. Dan dia kalau udah kelas dunia, pasti standar-standarnya itu standar tingkat tinggi internasional. Kalau menyangkut stadion, pasti dia ikuti FIFA guideline and standard and recommendation-nya. Nah, itu si bureau tuh. Ya. Nah, jadi JIS yang berkapasitas lebih dari 80.000, ya tepatnya 82.000 kalau tidak salah, itu memang amat sangat layak menjadi venue sepak bola, apalagi kelas internasional gitu. Kemudian yang dipersoalkan itu juga akses ya. Akses ini sebenarnya kalau di kota-kota besar, di stadion dimanapun, itu memang direkomendasikan oleh FIFA untuk memanfaatkan fasilitas transportasi publik. Nah, saat ini ke JIS itu ada 3 setidaknya rute transportasi publik ya, dari Harmoni ke JIS, dari Senen ke JIS ya kan. Ada satu lagi itu yang juga sama-sama ke JIS itu ya, bisa kita lihat akses transportasi publiknya. Oh, dari stasiun ya, dari stasiun kalau tidak salah stasiun kereta terdekat itu bisa ke sana. Nah, adapun kemarin konser kalau tidak salah Dewa akhirnya crowded, orang banyak itu karena memang crowded manajemen si event organizer-nya ini yang kurang mempersiapkan matang dengan menyiapkan shuttle bus itu. Sementara lahan parkir di JIS sendiri kan kapasitasnya cuma 1.200 kendaraan. Ya, 1.200 kendaraan itu hanya untuk pemain, keluarga, penonton VIP, disabilitas gitu, ofisial, tamu-tamu undangan. Nah, itu memang diharapkan itu. Sementara sebagaimana di stadion-stadion di kota-kota besar lainnya itu diharapkan mereka ke sana menggunakan transportasi publik. Nah, penyiapan transportasi publik ini kan juga masih terus berlangsung gitu. Proyeknya, karena itu kalau sudah menyangkut fasilitas di luar stadion itu kan stakeholdernya, pemegang kewenangannya tuh banyak. Nah, itu sementara akses ke tribunnya sendiri itu ada 127 pintu, akses pintu ke tribun. Sementara akses masuknya itu ada 4 ya. Rampan Barat, Rampan Timur, Rampan Utara, dan Rampan Selatan. Ram Selatan itu, ya. Nah, itu bisa dilihat oleh kawan baik semua. Nah, soal rumput ini, ya. Anehnya ya, yang melakukan pengecekan rumput itu menteri dan kontraktor rumput, ya. Kawan baik tinggal cek, dan itu juga sudah disebutkan di semua media, siapa yang bernama
KRP itu, dan ownernya yang katanya Pak Kamal Mutakin ini. Nah, kalau dilihat di rekam jejaknya, ia memang merupakan rekanannya Kementerian PUPR dan juga pengusaha atau kontraktor rumput, terutama rumput lapangan golf, gitu. Jadi rumput lapangan golf tentu berbeda dengan rumput untuk permainan sepak bola. Nah, uniknya lagi, ironisnya, dan ini tidak disadari oleh Pak Erik maupun Pak Dito maupun Pak Menteri PUPR, dan ini fatal sekali. Bagaimana mungkin yang dimintai pendapat dan mengevaluasi urusan rumput adalah kontraktor rumput. Ia dijadikan rujukan utama tuh sebagai penilai. Bagaimana mungkin dia bisa menilai secara objektif? Artinya meskipun dia objektif, tetapi peluang konflik of interest-nya, benturan kepentingannya, itu tinggi. Mestinya harus tim independen tuh. Kalaupun kita mau mengecek rumput itu, termasuk tim independen itu adalah, yang wajib hadir itu adalah tim dari FIFA. Nah, ini kesalahan fatal. Seorang kontraktor rumput dimintai pendapat dan evaluator untuk proyek yang sedang akan digarap yang nilainya 6 miliar. Apakah memang Pak Kamal ini yang ditunjuk melalui penunjukan langsung? Apakah ada mekanisme tender dalam renovasi rumput itu? Kenapa pula Pak Kamal Mutakin ini yang menjadi evaluatornya? Lawang dia kontraktor rumput. Nah, ini kejernihan kita ini diuji di sini, ya kan? Jadi ada kekurang-akuratan yang amat mendasar ketika menjawab dan menyampaikan atau melakukan langkah untuk menghalau polemik ini, gitu. Jadi kawan baik semua, itulah yang terjadi itu, gitu. Jadi kunjungan ke JIS oleh 3 menteri itu tidak meredakan ya polemik, bahkan publik dipertontonkan keanehan-keanehan atau kejanggalan yang lebih lanjut. Jadi ini penafsiran ketiga menteri yang terlalu melampaui batas dari perintahnya Pak Presiden nih. Ya, mestinya kan, wah, kalau saya jadi penasihat politik dan penasihat komunikasinya Pak Erick Thohir, Pak Dito, itu ada cara yang paling elegan sehingga bisa mengambil manfaat. Jadi jangan sampai publik tuh dipertontonkan begini. Apa karena ada hubungannya dengan Anies? Makanya JIS ini selalu dipermasalahkan. Ya, jadi dibangunlah narasi bahwa ya, narasi di publik atau dibangunlah persepsi supaya tumbuh di masyarakat itu anggapan bahwa JIS ini nggak layak. Siapa yang bangun JIS? Ya Anies, gitu. Berarti Anies gagal dong, ya kan, membangun JIS. Kan itu sebenarnya narasi yang dibangun. Jadi kalaupun ini mau kita gunakan sebagai venue Piala Dunia U17, kita harus lakukan renovasi dulu. Supaya apa? Kalau ketiga menteri ini dari awal mengatakan akan merenovasi, maka ya kan Pak Erik, Pak Basuki, Mas Dito tuh juga dapat kredit. Ya kan, jadi serba salahnya tuh begitu. JIS nggak dipakai untuk Piala Dunia usia 17, masyarakat pasti ribut. Ya kan? Aneh juga, ributnya tuh kok aneh sih ya, ada stadion bagus di ibu kota negara, tapi kok malah tidak dipakai sebagai venue Piala Dunia, itu aneh. Tapi kalau dipakai juga, waduh, akan kata masyarakat tuh hebat ya, JIS yang dibangun Pemprov DKI periodenya Mas Anies itu dijadikan kebanggaan PSSI dan pemerintah loh, ya kan, sehingga dipakai untuk Piala Dunia. Jadi diambillah jalan tengah yang tricky, ya menurut saya agak tricky. Oke, kita pakai, tapi kita harus lakukan renovasi supaya kita juga mendapat kredit poin bahwa JIS yang sudah sempurna itu ada tangan Pak Erick Thohir, Pak Dito, dan Pak
Pak Basuki Hadimulyono itu, Pak Basuki ya kan Menko PMR itu juga ada tangan prestasi dalam memperbaiki JIS sehingga JIS layak dan sesuai standar FIFA di Piala Dunia usia 17. Jadi kira-kira itulah narasinya yang ingin dibangun gitu. Tapi sekarang sudah terlanjur, masyarakat juga udah pinter dan dengan mudah mencari itu siapa Pak Kamal Mutakin, apa usahanya, siapa itu Boro Hapo yang membangun JIS ini, ada berapa sih aksesnya, kenapa parkir amat sangat terbatas ya kan. Itu data dan informasi itu melimpah ruah di internet sehingga tak mudah lagi sekarang untuk membangun narasi negatif yang tidak kuat dan berotot data dan informasinya. Demikian kawan baik, kita saksikan terus melalui Nur Iswan Channel dan menyimak analisanya. Apakah polemik ini terus berlanjut dan apakah akan diredam atau turun dengan sendirinya? Kita lihat dinamikanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.